kabarnya? Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa ya. Nah, oke. Jumpa lagi di channel Kayla Diskus, channel Diskus Plus Plus. Cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena kita piara diskus ataupun breeding bisa sukses kalau pemiliknya, yaitu kita, punya mindset sukses. Itu menurut saya ya. Breeding bisa sukses kalau pemiliknya punya mindset sukses. Dan sebaliknya, ketika breedingnya sukses, maka pemiliknya pun makin sukses. Nah, apa yang kita mau obrolkan hari ini? Hari ini saya akan cerita tentang, saya buka contekan dulu. Nah, kenapa induk tidak mau gendong dan caranya gimana? Ya, nah, ada pasangan diskus yang kadang setelah telur netas terus nempel di kun, terus anaknya mulai lepas dari kun, tapi anaknya berceceran, tidak digendong. Kenapa ya? Nah, ini mungkin bisa dibantu dengan cara mengurangi atau tanpa aksesoris di tank ya. Aksesoris yang ada di tank itu biasanya ada biofoam, ada heater. Nah, warna-warna yang gelap itu segera angkat dari tank ya. Biofoam itu biasanya juga saya angkat. Jadi setelah telur netas kan itu lebih kurang 3 hari kemudian nanti dia akan mulai lepas dari cone ya, 3 atau 4 hari. Nah, jadi kalau kira-kira udah mau lepas, otomatis sehari sebelumnya saya udah angkat yang namanya biofoam, heater ya, jadi tanpa aksesoris itu. Terus dari aerasinya gimana? Bisa pakai aerator aja ya. Kalau suhu, saya menyarankan itu jangan pakai yang warna gelap batunya, atau bila perlu nggak usah pakai batu aerator, cukup dengan selang saja seperti itu. Nah, terus gimana? Air yang asalnya tinggi itu dikurangin ya, biar anaknya tadi lebih mudah mencari tubuh induknya. Karena yang masih kecil tadi, anak diskus yang masih kecil tadi atau disebut buraya tadi, dia cuma mengenali warna yang gelap seperti itu ya. Jadi agar dia mudah, otomatis air, selain mengurangi aksesoris, air juga direndahkan ya, lebih kurang itu 8-10 cm lah di atas sirip atas dari induknya, kalau induknya itu berada di dasar akuarium ya. Jadi kurangin airnya biar gampang bagi anakan itu untuk nempel ke induknya. Nah, seperti itu aja ya. Biasanya cara seperti itu berhasil ya. Oh ya, kun atau pipa paralonnya harus juga diangkat ya, cuma hati-hati jangan langsung angkat. Kenapa? Karena kadang anakannya masih ada beberapa yang nempel. Saya pernah melakukan kesalahan, jadi mau buru-buru saya angkat, ternyata lumayan banyak yang nempel di kun waktu itu ya. Akhirnya beberapa, saya hitung yang mungkin sekitar taksiran bawa puluhan ekor mati ya, karena saya buru-buru angkat tanpa melihat lagi ya. Kalau mau aman ya, kira-kira nunggu 1 hari kemudian baru diangkat juga nggak masalah, atau setengah hari baru angkat juga kunnya atau pipa paralonnya ya. Itu dari pengalaman saya saja seperti itu. Apalagi ya, nah ada beberapa induk yang kategori mungkin susah untuk gendong karena warnanya yang terang ya. Biasanya diskus yang basisnya warnanya terang seperti pigeon ya, seperti pigeon yang warna putih lah. Nah, ini memang lebih sulit untuk gendong ya, seperti itu. Kalau untuk pemula, saran saya mungkin ya, bagusnya mulai dengan indukan yang warnanya gelap, seperti warna merah atau warna biru ya, seperti turquoise, red melon ya, yang warna gelap lah. Itu lebih mudah dari sisi breeding untuk pemula. Kalau warna terang lebih sulit ya, mau tidak mau kenyataannya seperti itu. Oke, itu saja sharing dari saya. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya info, mungkin punya pengalaman
di luar daripada yang saya ceritakan. Saya harap misal mau berbagi juga, mungkin bisa cerita di bagian komen ini atau WA ke saya, nanti akan saya coba sharingkan juga ya. Kita sama-sama majukan Diskus Indonesia agar Diskus Indonesia makin go internasional. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya di channel Kaila Diskus, channel Diskus Plus Plus. Salam hebat luar biasa, salam Diskus luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.